Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Aisyah dengan NIM 230500647 akan mempresentasikan materi tentang alkohol untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kealmataan yang diampu oleh Ibu Nikma Afifah. Baik, di sini dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu, yaitu alkohol adalah zat kimia yang terkandung dalam minuman keras yang dapat menyebabkan efek perubahan perilaku, kesadaran, dan fungsi tubuh, serta berisiko menyebabkan kecanduan dan gangguan kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Dalam perspektif Islam atau menurut Islam, alkohol atau minuman keras yang sering disebut dalam Al-Quran yaitu khamar dianggap sebagai zat yang diharamkan karena dapat memabukkan, merusak akal serta kesehatan, sebagaimana disebut dalam Al-Quran dan hadis. Umat Islam dianjurkan untuk menjauhi minuman keras dan zat-zat yang memabukkan untuk menjaga kesehatan, akal, dan moralitas. Terus di sini ada dalil yang memperkuat bahwa alkohol itu tidak boleh dikonsumsi apalagi oleh umat Islam. Di sini yang pertama adalah menurut Al-Qur'an yang disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, minuman keras, sesungguhnya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal ansobu, dan berjudi, wal azlamu rijzu, dan berkurban untuk berhala, wal azlamu rijzu man amali syaitani, dan mengandung nasi dengan anak panah dan perbuatan keji serta perbuatan asyaitan yaitu syaitan. Maka di sini juga ditegaskan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung dan tidak tersesat. Dengan minuman keras dan judi, setan hanyalah bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dan mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu berhenti. Jadi dari ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90-91 sudah melarang kalau khamar itu sudah dilarang karena dapat dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara umat manusia. Yang kedua ada dalam surat menurut Al-Quran juga dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi yang berarti mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah yang diinfakkan adalah kelebihan dari yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat ini kepadamu agar kamu berpikir bahwa dari ayat tersebut bahwa sudah jelas bahwa khamar itu adalah sebuah perbuatan yang dosa besar dan tidak boleh dan tidak memiliki manfaat, bahkan dosanya aja lebih besar daripada manfaatnya. Terus dalam hadis disebutkan bahwa Allah melaknat peminum khamar dan penjualnya, bukan peminumnya saja, tapi penjualnya juga sudah termasuk dilaknat oleh Allah. Di sini berbunyi la'anallahu khamra wa syaribaha wa syaqiyaha wa bai'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal hamru lata ilai. Yang berarti Allah melaknat khamur. La'anallahu khamur. Allah melaknat khamur atau minuman keras orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya. Di sini ditegaskan penjualnya. Wa bai'aha yaitu penjualnya, wa mubta'aha yaitu pembelinya, wa asyuraha orang yang memerasnya, wa mu'tasyiroha orang yang mengambil hasil perasnya, wa halimaha orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan Ibnu Umar. Di sini sudah jelas bahwa bukan orang yang meminumnya saja, tapi juga yang menjualnya saja sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Dalam Islam, orang yang menjual maupun meminumnya itu sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis alkohol yaitu ada 3, yang pertama sintesis, alami, dan khamar. Di sini dijelaskan menurut sumber dan pembuatannya, contohnya gimana, penggunaan atau status hukum. Sintesis, yaitu yang pertama sintesis. Sumbernya dari sintesis kimia, terus contohnya seperti etanol sintetis, metanol, isopropil, sama alkohol. Penggunaannya dalam industri untuk bisa digunakan juga sebagai pelarut, antiseptik, bahan bakar, tidak untuk dikonsumsi manusia karena berbahaya. Terus yang kedua ada alami, yaitu bisa dibuat dari fermentasi bahan organik. Seperti contohnya yaitu etanol fermentasi, tape yang difermentasikan jika dimakan berlebihan akan juga memabukkan. Terus tuak segar. Terus penggunaannya juga bisa untuk makanan dan minuman seperti tape. Terus bisa halal jika tidak memabukkan, jika tidak melebihi batas yang dianjurkan. Terus yang ketiga ada khamar, fermentasi juga pembuatannya. Terus biasanya itu dikhususkan untuk minuman keras. Contohnya seperti bir, wine, vodka, whisky, kuak yang memabukkan. Terus menggunanya atau salah hukumnya itu minuman keras, tapi haram dalam Islam seperti yang sudah disebutkan pada surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan Al-Baqarah 216 dan pada hadis di atas. Terus selanjutnya ada hukum mengkonsumsi alkohol sintesis dan alami. Yang pertama, jika memabukkan dan dikonsumsi haram atau haram mutlak, baik alami maupun sintesis. Jadi kalau mabuk terus dikonsumsi itu haram. Haramnya mutlak, baik baik itu yang dari jenis alami maupun sintesis. Jika tidak untuk dikonsumsi, seperti alkohol dalam obat-obatan yang ada di sediaan farmasi, obat luar, antiseptik, disinfektan, maka boleh selama tidak disalahgunakan oleh penggunanya. Berdasarkan kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat membolehkan yang terlarang. Jadi semisal ada obat ataupun apa yang jika hal tersebut hanya bisa disembuhkan oleh Allah saja, maka hukumnya menjadi diperbolehkan sesuai dengan kaidah fikih tersebut. Kajian dampak alkohol bagi kesehatan menurut CDC atau Centers for Disease Control and Prevention dan WHO World Health Organization. Yang pertama ada organ dan kondisi tubuh. Yang pertama adalah otak, dampaknya bisa mengganggu gangguan fungsi kognitif, kehilangan memori atau ingatan. Yang kedua ada jantung, dampaknya juga bisa memicu tekanan darah tinggi dan gagal jantung. Yang ketiga ada hati, yaitu bisa memicu sirosis, hepatitis alkoholik. Terus selanjutnya ada sistem pencernaan, bisa menyebabkan radang lambung dan muntah darah karena berlebihan. Terus psikologi bisa menyebabkan depresi dan kecanduan. Yang terakhir ada kehamilan, fetal atau alkohol syndrome. Hukum penggunaan alkohol dalam farmasi dan kesehatan. Fatma MUI Majelis Ulama Islam nomor 11 tahun 2029 tentang penggunaan alkohol atau etanol. Isi pokok dari nomor 11 tahun 2009 Fatma ini yaitu alkohol atau etanol yang berasal dari proses non-khamar atau non-fermentasi makanan atau minuman beralkohol dan digunakan untuk obat-obatan, kosmetik, atau antiseptik, hukumnya suci, boleh digunakan selama tidak membahayakan dan tidak disalahgunakan. Ingat, tidak disalahgunakan. Yang alkohol yang berasal dari khamar atau minuman keras, meskipun kadarnya sedikit, haram digunakan bila masih menyisakan sifat memabukkan atau tidak mengalami proses istikhalah, yang artinya perubahan total sifat zat. Jadi dari penjelasan tersebut, meski kadarnya sedikit, tinggal sedikit saja, kadar alkoholnya tinggal sedikit, tetap haram untuk digunakan untuk diminum karena masih menyisakan sifat yang memabukkan atau
masih menyisakan sifat yang memabukkan loh, karena belum ada perubahan total sifat zat. Beberapa persen alkohol yang diperbolehkan produknya yang pertama ada kalau di farmasi itu pro produk obat oral yang biasanya itu sirup disebutnya batas maksimal alkohol etanolnya itu adalah 5%. Terus ada obat luar topikal boleh hingga 90 sampai 90%. Obat kumur atau mouthwash yaitu batasnya maksimal 25%. Obat tetes mulut atau nasal maksimalnya juga 10%. Hand sanitizer atau antiseptik boleh hingga 60 sampai 95%. Pandangan ulama dan fikih kesehatan. Fiqih Islam yaitu ya oke, alkohol yang tidak memabukkan dan digunakan sebagai pelarut obat atau antiseptik boleh digunakan jika diperlukan dan tidak ada jika diperlukan dan tidak ada alternatif lain selain alkohol. Terus menurut pandangan Lembaga Bahsaul Masyail NU, alkohol yang digunakan untuk tujuan medis dan tidak gunakan hukumnya boleh apabila jika mengalami istikharah perubahan wujud zat dari haram menjadi halal atau suci. Contoh alkohol dalam produk farmasi. Tadi disebutkan ada sirup paracetamol, kandungannya 0,5 sampai 5%, tujuannya sebagai pelarut zat aktif. Hand sanitizer 70 sampai 75%, antiseptik untuk kulit. Terus ada obat kumur listerin, kandungannya kurang lebih 21,6% karena obat luar tidak apa-apa untuk antibakteri dan penyegar mulut. Terus tetes telinga 10 sampai 14% melarutkan dan membersihkan telinga. Kesimpulan dari presentasi yang sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama ada khamar atau alkohol yang memabukkan, hukumnya haram secara mutlak, baik sedikit maupun banyak. Walaupun sedikit saja itu tetap haram hukumnya. Sudah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan Al-Baqarah juga tadi pada ayat 216 dan pada hadis juga alkohol yang tidak memabukkan dan digunakan dalam sediaan farmasi hukumnya boleh dengan syarat. Boleh digunakan pada sediaan farmasi, tapi memiliki syarat. Yang pertama, bukan dari fermentasi khamar. Jadi tidak boleh dari fermentasi khamar. Terus yang kedua, tidak untuk diminum atau mabuk. Boleh digunakan dalam farmasi, tapi untuk tidak diminum atau buat mabuk ya. Jadi hanya boleh digunakan untuk sediaan obat luar saja. Terus digunakan sesuai kebutuhan medis. Nah, ini tidak boleh berlebihan, harus sesuai kadar yang dianjurkan saja. Kadarnya sesuai batas aman, yaitu kurang dari 5% untuk oral hingga 90% untuk antiseptik atau pengobatan luar. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena saya masih dalam tahap belajar. Terus semoga materi yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.